Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aulia Sabila, dosen pengampu mata kuliah penginderaan jauh dan dasar fotogrametri pada program studi D3 Teknik Kelautan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester 3 dengan bobot 3 SKS, terdiri atas 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini bertujuan membekali taruna dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan fotogrametri untuk mendukung kegiatan survei kelautan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran pertemuan kelima yang membahas teknik klasifikasi citra satelit berbasis piksel dan objek, serta interpretasi ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang. Materi ini penting karena menjadi dasar bagi taruna dalam mengidentifikasi dan memetakan objek pesisir menggunakan citra satelit. Pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu taruna mampu memahami teknik penginderaan jauh untuk survei kelautan. Adapun sub CPMK yang ingin dicapai adalah taruna mampu membedakan klasifikasi citra berbasis piksel dan objek, serta mampu menginterpretasikan citra satelit untuk mengenali ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang berdasarkan karakteristik visualnya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, taruna diharapkan mampu menjelaskan konsep kedua teknik klasifikasi citra, memahami kelebihan dan kelemahannya, serta menerapkannya dalam interpretasi citra satelit. Materi pembelajaran dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas klasifikasi citra berbasis piksel dan objek. Bagian kedua membahas interpretasi ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang berdasarkan karakteristik yang tampak pada citra satelit. Pembelajaran menggunakan pendekatan student center learning. Metode yang diterapkan meliputi ceramah interaktif, demonstrasi interpretasi citra, diskusi kelompok, tanya jawab, dan latihan individu. Melalui kombinasi metode tersebut, taruna diharapkan tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu berpikir kritis dalam menginterpretasikan objek-objek pesisir. Interaksi pembelajaran diawali dengan pertanyaan pemantik untuk menggali pengetahuan awal taruna. Selanjutnya, taruna berdiskusi secara berkelompok, mengidentifikasi objek pada citra satelit. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan di depan kelas, dan saya akan memberikan umpan balik, klarifikasi, serta penguatan konsep agar pemahaman taruna menjadi lebih baik. Penilaian dilakukan melalui dua bentuk asesmen. Asesmen pertama berupa kuis singkat untuk mengukur pemahaman konsep klasifikasi citra. Asesmen kedua berupa tugas interpretasi citra satelit, di mana taruna mengidentifikasi objek pesisir dan menjelaskan alasan identifikasinya berdasarkan unsur-unsur interpretasi citra. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik yang mencakup ketepatan identifikasi, ketepatan interpretasi, kemampuan memberikan argumentasi ilmiah, serta keaktifan selama proses pembelajaran. Demikian gambaran singkat desain pembelajaran pada pertemuan kelima mata kuliah penginderaan jauh dan dasar fotogrametri. Selanjutnya saya akan memperlihatkan cuplikan proses pembelajarannya di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keseluruhan duduk siap gerak. Mengawali mata kuliah pada pagi hari ini dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Kita ketemu lagi ya pada mata kuliah penginderaan jauh dan dasar fotogrametri. Nah, materi ini merupakan materi kelima ya, lanjutan materi kemarin, yaitu teknik klasifikasi berbasis piksel dan berbasis objek serta interpretasi mangrove, lamun, dan terumbu karang. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita lakukan presensi terlebih dahulu. Silahkan scan barcode presensi di atas, kemudian akan Ibu cek siapa yang sudah melakukan presensi.
Sudah? Oke. Baik, sebentar Ibu cek dulu ya. Oke, berdasarkan data dari LMS semua sudah melakukan presensi, berarti hari ini semua taruna berjumlah 21 orang hadir ya. Oke, sekarang bisa kita lanjut ke materi hari ini. Nah, masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu materinya tentang apa? Ya, betul. Jenis-jenis citra satelit. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi untuk mengklasifikasikan citra tersebut, baik itu menggunakan klasifikasi berbasis piksel maupun berbasis objek. Selanjutnya setelah dilakukan klasifikasi, kita akan melakukan interpretasi, mengidentifikasi apakah itu termasuk mangrove, lamun maupun terumbu karang. Kalau kita lihat citra di atas, yang bagian A termasuk objek apa? Mangrove. Kalau B? Kalau kita lihat bagian C? Kalau yang D? Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kenapa kelas A diidentifikasi sebagai mangrove? Malah, kenapa malah katakan mangrove? Warnanya hijau tua, Ibu. Lebih tua. Warnanya hijau lebih tua, ya bagus. Tapi bukan hanya kita identifikasi berdasarkan warna ya, tapi masih ada unsur-unsur identifikasi lain seperti bentuk, tekstur, dan pola. Ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, bagaimana menjelaskan perbedaan antara klasifikasi piksel dan objek. Kemudian bagaimana kita menginterpretasikan mangrove, lamun, dan terumbu karang melalui citra satelit. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah teknik klasifikasi berbasis piksel. Nah, coba kalian bayangkan, kalian lagi menjepret satu foto ya di HP kalian masing-masing. Nah, foto tersebut itu sebenarnya tersusun atas ribuan bahkan jutaan piksel ya. Nah, setiap, sama juga halnya dengan citra satelit, setiap piksel itu memiliki nilai reflektansinya masing-masing atau nilai pantulannya. Nah, nilai pantulan inilah yang akan merepresentasikan seberapa besar sih cahaya itu dipantulkan oleh objek yang ada di permukaan bumi. Nah, nanti komputer itu akan menentukan kelas piksel tersebut berdasarkan nilai reflektansinya. Nah, jadi tidak lagi kita mengidentifikasi, oh ini karang, ini lamun, ini mangrove, tapi yang dinilai adalah nilai reflektansinya setiap piksel. Nah, dari situlah komputer menentukan bahwa oh objek ini termasuk karang, objek ini termasuk lamun, dan seterusnya ya. Nah, coba kita lihat. Nah, di gambar yang sebelah kiri ini adalah citra satelit. Yang di kotak merah ini kalau kita zoom, ternyata itu terdiri dari beberapa piksel ya. Nah, setiap piksel ini punya nilai pantulannya masing-masing, nilai spektralnya masing-masing. Jadi beda satu piksel dengan beda piksel yang lainnya. Nah, dari nilai reflektan ini, nah nanti komputer nanti melihat nilai tersebut untuk mengelompokkan, oh piksel ini masuk ke kelas karang, piksel ini masuk ke kelas lamun, dan seterusnya mangrove, dan seterusnya ya. Jadi berdasarkan nilai pantulan atau reflektansi. Bagaimana kalau ada piksel yang bercampur? Ya, nah itulah kelemahannya si klasifikasi berbasis piksel ini. Nah, kalau ada piksel yang bercampur tadi atau istilahnya mix piksel, itu nanti akan mengkelaskan objek yang
sama dalam satu pixel. Nah, itu kekurangannya. Jadi kalau kita berdasarkan by pixel ini, itu tadi banyak pixel yang bercampur yang bisa dikategorikan atau dikelaskan terhadap menjadi pixel yang sama, begitu. Oke, masih ada pertanyaan? Kita lanjut? Iya, lanjut. Nah, itu tadi ya klasifikasi berbasis pixel. Selanjutnya klasifikasi berbasis objek. Nah, coba kalian bayangkan dalam sebuah rumah atau bangunan, kalau klasifikasi berbasis pixel itu dia hanya melihat misalnya satu batu bata saja, ya, sebagai unsur yang membangun rumah tersebut. Tapi kalau objek, dia tidak hanya melihat batu bata, tapi dia hanya melihat dari atas sampai bawah, ya, mulai dari atap, ya, genteng, besi bangunannya, kemudian temboknya, sampai hubungannya dengan misalnya dengan jalan atau dengan bangunan yang lain, ya. Nah, itu kelebihannya dari klasifikasi berbasis objek. Kalau pixel dia hanya melihat satu, misalnya dia hanya tersusun dari satu bata, tapi kalau si objek ini dia melihat unsur yang lainnya, misalnya atapnya apa, temboknya bagaimana, atau dia hubungannya dengan jalan seperti apa. Nah, gitu. Begitu konsepnya untuk klasifikasi berbasis objek, ya. Jadi klasifikasi berbasis objek ini pixel yang mirip karakteristiknya itu yang akan digabung menjadi kelas yang sama. Jadi bukan lagi kita melihat satu-satu pixel, oh ini pixel nilainya sekian, bukan lagi, ya. Tapi yang dilihat adalah karakteristiknya, baik warna, pola, apalagi bentuk dan tekstur. Nah, itu menjadi karakteristik si objek tersebut untuk kita kelaskan menjadi kelas yang sama. Nah, coba kita lihat contohnya. Nah, sama seperti tadi citra yang sama yang di sebelah kiri, cuman untuk objek base ini dilakukan segmentasi. Coba kalian lihat yang poligon putih ini. Nah, dia mengkelaskan berdasarkan unsur-unsur tadi. Nah, dibentuklah poligon-poligonnya. Oh, mungkin ini sama warnanya atau sama bentuknya, rona atau bahkan polanya. Nah, dikelaskanlah. Dibentuklah sebuah poligon. Nah, nanti hasil klasifikasinya contohnya akan seperti ini, ya. Nah, yang warna biru itu apa? Biru tua, peranan dalam. Kemudian yang biru muda, peranan dangkal. Merah, yang kuning, hijau, hijau tua, mangrove. Yang hijau muda, ya, ataupun lamun, ya. Nah, jadi dari situlah si objek base ini mengkelaskan objek tersebut berdasarkan kemiripan spektralnya dari setiap objek. Jadi setiap pixel itu dikelompokkan yang mempunyai kemiripan nilai berdasarkan warna, apa tadi? Rona, pola, tekstur, dan bentuknya. Ya, sampai sini ada yang oke. Ada yang mau kalau bertanya? misalkan klasifikasi berbasis objek itu lebih akurat, apakah klasifikasi yang berbasis pixel itu masih digunakan? Masih, klasifikasi berbasis pixel masih digunakan karena klasifikasi berbasis pixel itu termasuk dalam metode yang mudah, cepat, ya, sederhana. Tapi peruntukannya itu berbeda. Misalnya bisa diperuntukkan untuk klasifikasi yang tingkat menengah ke bawah, ya, seperti citra sentinel ataupun Landsat, ya, masih bisa digunakan. Jadi kembali lagi ke tujuannya apa, kemudian jenis datanya apa yang mau digunakan, ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya kita lanjut, ya. Kita masuk ke interpretasi objek pesisir dan laut. Ini yang Ibu tunjukkan kira-kira termasuk objek apa? Ya, Nurmala. Kenapa dikatakan mangrove malah? Karena berdekatan dengan pantai. Berdekatan dengan pantai. Oke, selain itu apa lagi? Teksturnya kasar, pola mengikuti garis pantai, ada di daerah pasar surut itu. Ya, oke. Kenapa dikatakan mangrove? Kalau kita lihat, ya betul, mangrove
Warnanya kita lihat dulu ya, warnanya itu hijau tua. Beda kalau dengan lamun. Lamun itu warnanya hijau agak muda. Ya, jadi warnanya agak tua, kemudian teksturnya agak kasar. Kelihatan ya tekstur pohonnya dari atas. Kemudian bentuknya tidak beraturan tapi mengikuti garis pantai. Oke, betul. Kemudian kita masuk ke contoh citra kedua. Nah, kira-kira yang Ibu tunjuk ini objeknya apa? Lamun. Lamun. Kenapa Rachel katakan lamun? Karena warna hijaunya yang lebih muda dan terletak di perarian dangkal yang jernih, sekaligus memiliki tekstur yang halus dibanding dengan lamun. Iya, betul. Warnanya agak lebih muda ya, hijau kekuningan kalau di citra. Ya, kenapa bisa dikatakan lamun? Kemudian teksturnya agak halus. Beda tadi di mangrove. Mangrove itu kasar ya, kelihatan teksturnya dari atas. Nah, ini menyebar di perairan dangkal, dekat dengan pinggir pantai. Oke, lamun. Next, siapa lagi nih? Suara tarunanya dong, Ibu dengar. Oke. Ferdi, Ferdi ini apa yang Ibu tunjuk nih? Karang. Karang. Kenapa Ferdi katakan karang? Karena warnanya lebih terang dan kebiruan. Warnanya lebih kebiruan ya? Ya, betul. Ini karang ya. Nah, karena warnanya biru muda kelihatan dari citra. Kemudian teksturnya juga agak kasar, beda dari lamun tadi. Lamun agak halus teksturnya. Kemudian bentuknya memanjang mengikuti juga bentuk terumbu karang ya. Oke. Paham ya semua mengidentifikasi mangrove, lamun dan terumbu karang. Oke, selanjutnya kita masuk ke diskusi kelompok. Jadi Ibu minta dibagi kelompok ya. Mungkin yang berdekatan saja dengan bangkunya. Nah, dibagi 4 kelompok. Oke, boleh bergeser? Ya. Oke, ya cukup. Gitu saja. Ya. Oke, jadi setiap kelompok tugasnya mengidentifikasi objek dari citra satelit. Jadi di-download dulu citra satelitnya, bebas mau Landsat atau Sentinel. Setelah di-download, diidentifikasi objeknya, kemudian diinterpretasikan apakah itu karang, lamun, atau mangrove, ya. Oke. Kemudian alasannya kalian menginterpretasikan citra tersebut nanti berdasarkan unsur-unsur interpretasi yang tadi, ya. Oke, Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Jadi semua kelompok Ibu harap aktif ya, semua anggota kelompok. Oke. Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 identifikasi itu Ibu lihat lamun ya? Itu bisa dijelaskan kenapa identifikasinya sebagai lamun citranya? Izin Bu, kami mengambil identifikasi lamun ini karena pada lokasinya itu berada di perairan dangkal dan warnanya berwarna hijau muda Bu, dan berada di sepanjang garis pantai. Betul sekali ya. Jadi nanti kalau saat presentasi mungkin bisa ditambahkan lagi unsur interpretasi yang lain ya, baik itu mungkin bentuk, pola dan sebagainya. Kalau boleh tahu ini citra berapa ya? Citra jenis apa yang di-download? Sentinel atau Landsat? Sentinel. Oh, Sentinel. Siap. Oke, boleh. Silakan dilanjutkan. Ya. Yang lain juga ya? Oke. Oke, waktunya cukup. Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan ke depan hasil kerja kelompoknya. Kelompok berapa yang bersedia? Oke, boleh, silakan kelompok 3.
Oke, boleh di sini. Oke, boleh. Ini. Oke. Silahkan. Baik, mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Baik, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang akan kami presentasikan itu interpretasi citra satelit ekosistem terumbu karang. Baik, tanpa berlama-lama saya persilakan kepada pemateri. Baik, mohon izin Bu, mohon izin rekan. Baik, di sini kami mengidentifikasikan sebagai terumbu karang karena ada beberapa unsur. Yang pertama itu dari unsur warna, yang dimana warnanya itu memiliki warna biru atau biru terang. Kemudian teksturnya juga agak kasar dan polanya juga itu mengikuti refleks dan bagian luar garis pantai. Kemudian ada juga bagian bentuk dari objek ini memanjang mengikuti zona terumbu karang. Oke, cukup. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab pada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan ajukan tangannya. Baik, saya persilakan kepada Kak Nina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Jadi pertanyaan saya itu, apakah ada faktor lain dari kalian yang kemungkinan menyebabkan mengapa kalian memilih mengidentifikasi objek citra tersebut? Sekian. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk yang akan menjawab adalah dari Kak Nina. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 2, yaitu ada beberapa faktor tambahan yang mempengaruhi, salah satunya yaitu kejadian perairan. Oke. Izin Bu, bisa menambahkan sedikit jawaban? Boleh, silahkan. Yang dimaksudkan ini faktor tambahannya itu kejernihan perairan juga sangat berpengaruh karena semakin jernih perairannya, semakin dalam juga cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Bagaimana? Oke, jadi betul tadi ya yang dikatakan kelompok 3, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kejernihan perairan atau kualitas air. Jadi pada saat mendownload citra, kita perlu memperhatikan waktu perekamannya, kapan ya akuisisinya, kemudian kita perhatikan juga kondisi awannya bagaimana ya, gitu. Oke, cukup? Ya, silakan ditutup. Terima kasih Bu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus dulu. Iya. Terima kasih kelompok 3 ya? Iya. Oke. Oh. Oke, jadi kelompok 3 tadi presentasinya sudah bagus. Nah, tadi yang dijelaskan ada mengidentifikasi objek terumbu karang ya. Nah, kemudian menjelaskan alasannya kenapa berdasarkan unsur interpretasi, kemudian kemampuannya juga mengaitkan dengan klasifikasi dan berhasil menjawab pertanyaan tadi temannya. Ya, oke. Sekali lagi beri aplaus dong kelompok 3. Nah, oke, selanjutnya Ibu mau melakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana kalian memahami materi pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama Ibu mau bertanya, apa itu perbedaan antara klasifikasi berbasis piksel dan objek? Bu. Siapa? Oke, Lutfi. Silakan Lutfi. Ini Bu, jadi klasifikasi berbasis piksel itu hanya melihat nilai setiap piksel. Ibaratnya kita melihat seseorang yang kita nilai itu hanya pakaiannya saja.
Kemudian sedangkan klasifikasi berbasis objek itu mengelompokkan atau menyatukan pixel menjadi satu objek dan mempertimbangkan bentuk, tekstur, ukuran, dan hubungan antara objek. Ibaratnya kita melihat seseorang mulai dari bentuk tubuhnya, tinggi badannya, pakaiannya, dan lain-lain. Oke, betul sekali, Lutfi. Terima kasih jawabannya. Kemudian terakhir nih, kalau Ibu tunjukkan ini termasuk objek apa? Izin Bu, menurut saya warnanya hijau tua, teksturnya kasar dan berada di sepanjang garis pantai. Oke, betul. Ini mangrove ya. Oke, mangrove-nya tadi kenapa? Karena dijelaskan oleh temannya Ainun bahwa bukan hanya warnanya tapi bentuknya bagaimana, teksturnya bagaimana, dan lokasinya ada di mana ya. Oke, betul sekali. Jadi hari ini kita telah mempelajari tadi teknik klasifikasi berbasis pixel, kemudian berbasis objek, kemudian kita juga belajar menginterpretasikan citra baik itu mangrove, lamun, dan terumbu karang. Oke. Jadi Ibu melihat sebagian besar taruna juga mampu ya menjelaskan tadi perbedaan klasifikasi, kemudian menginterpretasikan citra. Oke, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tugas individu ya. Jadi Ibu sudah upload tugasnya di LMS. Silahkan kalian akses menggunakan akunnya masing-masing. Di sana sudah ada tugas individu. Kalian diminta untuk menginterpretasikan citra kembali, tapi ditambah satu kelas lagi, kelasnya itu peranan terbuka ya. Silahkan di download citranya, kemudian usahakan selesai sebelum kita masuk ke pembelajaran pekan depan ya. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Deadline-nya iya tadi pekan depan ya. Oke. Dikumpul kembali di LMS ya. Oke, baik Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.